Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 315, aku harap kamu bisa memikirkannya dengan jelas. Du Huagang berhenti di depan Huang Xiaolong, menatapnya sekilas dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil menggelengkan kepalanya. Nak, tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini, karena kamu berada di puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir, berarti bakatmu tidak buruk. Jika kamu bisa mengikuti guru yang baik, kamu mungkin memiliki masa depan yang cerah, tetapi sayang sekali, kamu berlindung di bawah pohon yang salah, jadi kamu hanya bisa mati di sini hari ini. Karena Huang Xiaolong datang bersama Sun Haoran, berdiri sedikit di belakang Sun Haoran, Du Huaguang secara alami berasumsi bahwa Huang Xiaolong terikat pada kota milenium, bertindak sebagai bawahan Sun Haoran. Huang Xiaolong hanya menjawab dengan kata-kata tenang, benarkah? Du Huagang terkekeh melihat ekspresi Huang Xiaolong yang tak berubah, pasti, kecuali ada keajaiban yang terjadi. Jangan buang waktu dengan kata-kata, cepat selesaikan bocah itu. Di samping Du Huagang, Lili mulai tidak sabar. Kalau begitu, kita berempat bisa menangani Peng Feng dan Sun Haoran. Du Huagang mengangguk, tidak membuang waktu lagi dengan omong kosong. Tubuhnya berkedip, dan dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Huang Xiaolong, telapak tangannya terentang, dan langsung mengenai jantung Huang Xiaolong. Lawan yang mati dengan satu serangan tidak ada artinya. Setelah berhasil menghalau Huang Xiaolong dengan mudah, Du Huagang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Namun, dia tidak terkejut. Dengan kekuatannya, butuh keajaiban bagi seorang Xiantian tingkat akhir Ordo ke-10 untuk menghindari serangannya. Namun, pada saat berikutnya dia menyadari ada yang tidak beres, karena rasanya seperti tangannya menghantam besi dingin kuno, rasa sakit yang samar muncul dari telapak tangannya. Du Huagang mengangkat kepalanya dan melihat Huang Xiaolong menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama, tidak bergerak, berdiri di tempat yang sama. Sebelum dia bisa pulih, gelombang energi yang membuat jantungnya bergetar meledak dari tubuh Huang Xiaolong. Du Huagang bergegas melompat mundur, tetapi dia masih selangkah terlambat. Bayangan tombak menembus udara dan menembus salah satu bahunya dengan bersih, meninggalkan pilar darah di jejaknya. Erangan tertahan keluar dari tenggorokan Du Huagang saat ia mundur ke sisi Lili, menatap Huang Xiaolong dengan marah dan waspada. Untungnya ia menghindar tepat waktu, atau bukan bahunya yang tertusuk, melainkan jantungnya. Mendengar gerutuan kesakitan yang berasal dari Du Huagang, Lili, yang sedang asyik menonton pertempuran di sisi lain bersama Peng Feng dan Sun Haoran, tak pelak menoleh. Melihat luka besar di bahu Du Huagang, dia terkejut. Bahkan Peng Feng dan Sun Haoran tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah Huang Xiaolong. Selain Sun Haoran, yang lainnya tercengang. Sampah, kau bahkan tidak bisa menghadapi puncak tahap ke-10 Xiantian. Saat keterkejutannya mereda, Lili membentak Du Huagang. Wajah Du Huagang memerah, namun dia tidak berani menyerang Lili, oleh karena itu dia hanya bisa memaafkan dengan lemah, bocah ini sangat kuat. Lili mendengus dingin, lalu menoleh ke Huang Xiaolong, bocah, sepertinya kami meremehkanmu sebelumnya, ternyata kau punya keterampilan. Menurutnya, meskipun Du Huagang terluka karena kecerobohan, bisa melukainya masih dianggap cukup bagus. Aku akan memberimu kesempatan, asal kau mau bekerja sama dengan kami, membunuh Peng Feng dan Sun Haoran, dan tunduk pada kami, ke kota naga salju, aku akan merekomendasikanmu kepada guruku. Jika bakatmu benar-benar bagus, siapa yang bisa menjamin bahwa guruku tidak akan menerimamu sebagai murid juga? Kata Lili, nada suaranya terdengar sangat superior. Dia dengan sombong percaya umpan ini cukup menggoda. Di negeri Betlam, berapa banyak jenius berbakat yang rela mematahkan kepala mereka demi kesempatan diterima sebagai murid di bawah gurunya, naga perak Aogu, tetapi orang-orang itu gagal melihatnya, apalagi bertemu dengannya. Beberapa dari para jenius ini bahkan berlutut di depan rumah naga darah selama 10 hari 10 malam, bersujud terus-menerus, tetapi semuanya sia-sia karena mereka tetap tidak mendapat kesempatan. Sekarang dia menawarkan untuk mengenalkannya kepada gurunya, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi banyak orang. Mengubah kesetiaanku ke kota naga salju. Huang Xiaolong mengulangi, tampaknya pihak lain benar-benar menganggapnya sebagai bawahan Sun Haoran. Lili mengangguk sambil tersenyum puas, benar. Kemudian dia menambahkan kalimat lain, kesempatan seperti ini hanya datang sekali, aku harap kamu dapat mempertimbangkannya dengan saksama. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati, kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Untuk merekomendasikannya kepada Silver Dragon Aogu. Jadi, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Melihat Huang Xiaolong terdiam beberapa saat, Lili bertanya. Bagaimana kalau begini? Aku juga memberimu kesempatan untuk mempertimbangkannya dengan saksama. Huang Xiaolong membalikkan keadaan, kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Aku harap kamu akan memikirkannya dengan matang. Lili dan Du Huagang tercengang, untuk sesaat, keduanya tidak mengerti apa yang dimaksud Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melanjutkan, tinggalkan kota naga salju, tunduklah padaku dan aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian.
Semua orang merasa seperti tersambar petir, Peng Feng bahkan menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah bocah ini sudah gila? Dia menoleh ke Sun Haoran, sorot matanya jelas bertanya apakah ada yang salah dengan otak bocah ini. Sementara amarah Lili dan Du Huagang meletus seperti gunung berapi, membumbung tinggi ke langit dari lubuk hati mereka, terutama Lili. Niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, dan di sekelilingnya, badai kepingan salju berwarna hitam tiba-tiba mulai berjatuhan. Apa yang baru saja kau katakan? Tatapan mata Lili tajam seperti silet, tajam saat terfokus pada Huang Xiaolong, setiap suku kata diucapkannya dengan desisan di bibirnya. Dia adalah murid kesayangan Aogu dari Silver Dragon, menyandang status terhormat di Snow Dragon City, dengan banyak murid jenius sekte yang merayunya, menghujaninya dengan pujian, yang pernah didengarnya hanyalah kata-kata indah. Di Snow Dragon City, dia bisa memanggil angin dan hujan dengan satu kata, tetapi sekarang, keberadaan seperti semut dari bocah Xiantian tingkat ke-10 berani menyuruhnya meninggalkan Snow Dragon City dan tunduk padanya. Menjadi bawahannya. Dalam istilah yang paling kasar, seorang budak. Ini sungguh penghinaan. Penghinaan yang murni dan telanjang. Kau tidak mendengarnya dengan jelas. Huang Xiaolong mengabaikan niat membunuh yang terpancar dari mata lawan bicaranya, hanya ada satu kesempatan, apakah kau sudah memikirkannya dengan matang? Tepat saat kalimat Huang Xiaolong berakhir, teriakan marah membelah udara. Lili berputar, menciptakan badai angin yang dahsyat dengan dirinya di tengah, mirip naga angin, berputar ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tetap tenang menyaksikan serangan gila itu, ia berubah menjadi asura fisik dan siap bertempur. Aura pembantaian yang tebal dan pekat berkumpul di sekelilingnya, dua sayap hitam legam raksasa menjulur dari punggungnya sementara Eminent Holiness Halberd di tangannya menusuk dengan tegas. Mengguncang gunung, membalikkan laut. Bayangan tombak berjumlah jutaan, angin kencang berkumpul seperti tsunami, bertabrakan dengan badai angin kencang Lili. Badai angin menghilang dan tubuh ramping Lili berputar dengan mudah, seperti seekor naga di lautan luas, mempersempit jarak di antara mereka, telapak tangannya rata dan lurus seperti ujung bilah pedang, menusuk ke arah dada Huang Xiaolong. Tangan naga yang mematahkan. Sun Haoran menjadi tegang menyaksikan gerakan ini, dan berkata dengan cemas, Saudara Huang, awas. Tangan pemecah naga. Tatapan mata Huang Xiaolong berubah dingin, tangannya membentuk cakar, mencabik ke arah lawan. Ribuan setan melolong, aura iblis menyelimuti langit. Cakar setan Asura. Saat cakar iblis Asura muncul, para iblis dan hantu yang melayang di atas kuil merasakan tarikan, daya tarik, terbang menuju cakar di bawah, meningkatkan kekuatan serangan. Melihat cakar hitam yang menjulang tinggi di atas kepalanya, Lili memucat. Dia mundur dengan cepat seperti naga kecil yang ketakutan, sedangkan Huang Xiaolong melesat maju, mengayunkan Eminent Holiness Halberd di tangannya. Galaksi Halberd. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, bersinar terang bagaikan meteor yang jatuh di langit senja.